Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok KKN 132 periode 13 tahun 2022 Universitas Islam Sultan Agung. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota dalam kelompok ini. Yang pertama, ada Novendra Fajar M dari Fakultas Hukum. Selanjutnya, Ismira Arfianti dari Fakultas Psikologi. Lalu ada Alfianti Maharani dari Fakultas Psikologi. Berikutnya ada Muhammad Anang Maruf dari Fakultas Teknik. Dan yang terakhir, Sigit Prayitno dari Fakultas Hukum. Saat ini, kami akan menjelaskan tentang stunting. Pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi. Pasalnya, tinggi badan anak termasuk faktor yang menandai stunting dan menjadi penanda apakah nutrisi anak sudah tercukupi atau belum. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama yaitu kekurangan nutrisi. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Hanya saja perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek. Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi. Terlebih lagi jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. Penilaian status gizi dengan standar deviasi tersebut biasanya menggunakan grafik pertumbuhan anak atau GPA dari WHO. Tubuh pendek pada anak yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi kurang gizi yang telah berlangsung dalam waktu lama. Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat, sehingga mengakibatkan dirinya tergolong stunting. Namun, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta-merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang, sehingga memengaruhi perkembangan tinggi badannya. Apa saja sih penyebabnya? Yang pertama, kurang gizi dalam waktu lama. Tanpa disadari, penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Sebab, sejak di dalam kandungan, anak bisa jadi mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan inilah yang juga bisa menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Yang kedua, pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat memengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Yang ketiga, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitasnya. Perawatan pasca melahirkan dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca persalinan. Yang keempat, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Saat kehamilan, seorang ibu tidak boleh mengalami tekanan mental karena akan berpengaruh pada kondisi kesehatan anak yang dikandung. Jika seorang ibu mengalami gangguan mental dan hipertensi dalam masa kehamilan, risiko anak menderita stunting juga semakin tinggi. Yang kelima, sakit infeksi yang berulang. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi baik, maka risiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi. Karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak, ada baiknya Anda selalu memastikan imunitas buah hati terjaga sehingga terhindar dari infeksi. Yang terakhir, faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi risiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Lalu, bagaimana ciri-ciri stunting pada anak? Perlu dipahami
bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi, tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya, yakni 1. Pertumbuhan melambat, 2. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, 3. Pertumbuhan gigi terlambat, 4. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, 5. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya, 7. Berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun, 8. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menstruasi pertama anak perempuan, 9. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, Anda harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat. Anda bisa membawa si kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas setiap bulannya. Apa saja dampak yang terjadi pada anak apabila mengalami stunting? Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Maka itu, kondisi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit, risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, kesulitan belajar, bahkan jika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, ia berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 145 cm karena mengalami stunting sejak kecil. Ibu hamil yang bertubuh pendek di bawah rata-rata atau maternal stunting akan mengalami perlambatan aliran darah ke janin serta pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin, kondisi tersebut berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata beresiko mengalami komplikasi medis yang serius, bahkan pertumbuhannya yang terhambat. Perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi tersebut bisa terhambat disertai dengan tinggi badan anak tidak sesuai usia. Selayaknya stunting yang berlangsung sejak kecil, bayi dengan kondisi tersebut juga akan terus mengalami hal yang sama sampai ia beranjak dewasa. Lalu, bagaimana cara mencegah stunting? Ada 5 cara. Yang pertama, mencegah stunting untuk ibu hamil dan bersalin dilakukan dengan pemantauan kesehatan secara optimal beserta penanganannya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) secara rutin dan berkala. Melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan terdekat seperti dokter, bidan maupun puskesmas. Memberikan makanan tinggi kalori, protein serta mikronutrien bagi bayi. Melakukan deteksi penyakit menular dan tidak menular sejak dini, memberantas kemungkinan anak terserang cacingan, melakukan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Yang kedua, cara mencegah stunting untuk anak balita. Rutin memantau pertumbuhan perkembangan balita, memberikan makanan tambahan untuk balita, melakukan stimulasi dini perkembangan anak, memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal untuk anak. Yang ketiga, mencegah stunting untuk anak usia sekolah dengan memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak, mengajarkan anak pengetahuan terkait gizi dan kesehatan, serta lakukan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Cara keempat, yaitu untuk remaja. Meski stunting pada remaja tidak bisa diobati, tapi masih bisa dilakukan perawatan. Di antaranya membiasakan anak untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pola gizi seimbang, tidak merokok, dan tidak memakai narkoba.
Mengajarkan anak mengenai kesehatan reproduksi, Anda bisa melakukannya pada anak yang sudah masuk usia remaja, yaitu pada usia 14 sampai 17 tahun. Lalu cara yang terakhir, yaitu untuk dewasa muda. Dengan memahami seputar keluarga berencana atau KB, melakukan deteksi dini terkait penyakit menular dan tidak menular, senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak memakai narkoba. Intinya, jika ingin mencegah stunting, asupan serta status gizi seorang calon ibu harus baik. Hal ini kemudian diiringi dengan memberikan asupan makanan yang berkualitas ketika anak telah lahir. Sekian penjelasan mengenai stunting yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.